Al-Baqarah 92. Walaqad ja'akum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kajian di kali ini insyaallah akan membahas tentang al-bayyinat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Al-bayyinat itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas, dalil-dalil yang pasti bahwa Musa itu adalah Rasulullah, bahwa Allah itu la ilaha illallah, yang nanti disanding dengan surah yang lain tentang 9 mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan tujuannya untuk memastikan bahwa ini adalah betul seorang nabi. Terus di tafsirnya silahkan dilihat. Kalau diperhatikan ini hanya satu paragraf ya, satu alinea. Insyaallah ini beberapa saat juga beres. Baik, kita coba baca dulu ayatnya. Man yaqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran, kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Ini awal lagi ya. Awal ketika sosok Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menerima wahyu Taurat. Ternyata Bani Israel membuat patung anak sapi, al-ijla. Ijl itu anak sapi, anaknya. Mun di urang mah naon bunuh kita teh? Anak sapi teh. Pedet. Dari emas, dari perak gitu ya, dibuatkan. Membuat ini adalah Samiri. Itu nanti di ayat atau di surat yang lain dibahas panjang lebar. Baik, kita perhatikan ayatnya, tekstualnya. Walaqad ja'akum Musa. Walaqad ja'akum Musa. Lam di sini lam taukid. Satu, lam di sini lam taukid. Yang kedua qad juga sebagai taukid. Jadi kabar ini, berita ini pasti ya, karena menggunakan 2 huruf sekaligus. Satu lam taukid, 2 qad yang fungsi sebagai taukid. Litahqiq, karena kalau qad bertemu dengan fi'il madi itu litahqiq, untuk memastikan kejadian tersebut, kabar tersebut. Kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari itu litaklil ya, sedikit, kadang-kadang. Qad yadhhabu ila Bandung, kadang-kadang dia pergi ke Bandung, itu menggunakan fi'il mudhari. Tapi nanti ada juga menggunakan fi'il mudhari bisa dipastikan gitu. Tetapi secara umum qad itu kalau bertemu dengan fi'il madi itu litahqiq, memastikan, menguatkan.
Kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari itu artinya li taklil. Taklil itu kadang-kadang. Nah, ini menghadapi fi'il madi jaa. Jaa itu kan fi'il madi. Kalau yaji'u fi'il mudhari. Artinya berarti qad di sini kita artikan sungguh. Lam juga sungguh. Walaqad dan sungguh gitu. Ja'akum telah datang kepada kalian. Kum kembali ke Bani Israel ya. Siapa? Musa. Berarti Musa dari segi bahasa sebagai fa'il ya. Ja'a fi'il, fa'ilnya Musa. Kumnya itu maf'ul bih. Walaqad ja'a Musa kum, asalnya begitu. Tapi karena kum tidak boleh menyendiri, disambung dengan fi'ilnya. Walaqad ja'akum Musa, dan sungguh Musa, Nabi Musa alaihi salam telah datang kepada kalian. Nah, bil bayyinat, dengan membawa al bayyinah. Kalau satu al bayyinah, kalau banyak bayyinat, jama' muannas salim. Mufradnya kan bayyinatun. Di surah lam yakun ada kan? Al bayyinah ya. Lam yakunil ladina kafara, kesananya hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, itu satu berarti. Kalau di situ siapa bayyinah di situ? Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah. Nah, berarti rasul. Al bayyinah di situ adalah nabi kita ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al bayyinat ini bukti-bukti yang jelas. Bukti-bukti yang jelas nanti dijelaskan di tafsirnya nanti sebentar lagi. Nanti disanding dengan surah ini Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 101. Bahkan Al-A'raf juga. Di akhir ini kan nanti disodorkan surah Al-A'raf tentang Rahman Rahimnya Allah, di mana mereka menyembah anak sapi tapi ternyata oleh Allah diampuni ketika mereka bertobat. Ini kan rahmat Allah. Itu di akhirnya begitu. Nah, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati, dan sungguh Nabi Musa datang kepada kalian dengan membawa al bayyinah, bukti-bukti yang nyata bahwa Musa itu adalah utusan Allah. Itu bayyinah. Tah, lamun kitunya kudu nama mun aya mukjizat terlihat oleh Bani Israel, kudu nama sami'na wa ata'na. Ieu mah henteu gitu. Kudu nama langsung nya ieu teh lain sembarang manusia gitu. Betul dia itu utusan Allah, kudu nama kitu. Tapi seiring waktu berjalan, summa kemudian. Nah, summa teh ada waktu yang lumayan panjang ya. Tidak ujug-ujug. Pernah kita jelaskan ya perbedaan summa dengan fa. Kalau fa biasanya langsung fa itu. Ja'a Muhammadun fa Zaidun. Nah, berarti Muhammad dan Zaidun beriringan. Tapi kalau summa itu ada jeda waktu. Ja'a Muhammadun summa Zaidun. Datang Muhammad kemudian Zaid. Kapan Zaid? Wallahu alam. Apakah 2 jam yang lalu atau 1 hari yang lalu? Nah, gunakan summa ya. Kalau kita tidak tahu apakah Muhammad atau Zaid yang datang pertama kali, gunakan huruf naon. Kalau ini jelas, ja'a Muhammadun fa Zaidun, ja'a Muhammadun summa Zaidun, itu mah jelas Muhammad dulu yang datang, baru Zaid. Tapi kita tidak tahu, nah pakai gunakan huruf naon tah? Wau. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Datang Muhammad dan Zaid. Siapa yang duluan datang? Wallahu a'lam. Karena wa di situ lil itlaqil jam'i, untuk menggabungkan saja. Tapi kalau kita tahu yang pertama kali datang, kemudian yang kedua siapa? Nah, gunakan 2 tadi ya, fa atau summa. Kalau fa biasanya segera, saya baru masuk ya Muhammadun fa Zaidun. Oh, berarti berbarengan atau tidak lama kemudian. Tapi kalau summa siga ieu tah teu ujug-ujugnya. Ujug-ujug. Bahkan mereka melihat dulu, menyaksikan bayinat. Tidak ujug-ujug, karena Al-Baqarah itu kan surah Madaniyah. Nah, biasanya diringkas. Nanti di surah
Al-A'raf, Al-Isra, surah yang lain itu akan dijelaskan kisah-kisah secara rinci. Karena unik, surah tentang kisah Nabi Musa itu tercecer bahasanya. Tercecer di surat-surat yang lain gitu. Jadi ibrah, pelajaran. Beda dengan surah Yusuf. Surah Yusuf itu berada di kisah Yusuf itu berada di surah Yusuf, lengkap dari awal sampai akhir. Berbeda tentang Ashabul Kahfi, itu terdapat di surah Al-Kahfi. Tentang kisah Zulkarnain berada di surah Al-Kahfi juga. Tapi kisah Nabi Musa, waduh itu berceceran, bukan berceceran jelek, bukan. Di tiap surat itu hampir ada gitu ya. Ada kisah Nabi Musa. Ibrohnya apa? Coba mengetahui bahwa sosok Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel, tah Bani Israel teh model gitu. Apalagi di Al-Baqarah juz awal yang ini. Kan orang terus Bani Israelnya iraha ka ya ayyuhalladzina amanu gitu. Ya, terusnya Nabi Musa ya, sampai satu juz awal yang ini ya. Apalagi nanti masuk ke Alu Imran tentang kisah keluarga Imran, berarti aya sosok Nabi Isa eta heula gitu. Dan ternyata Al-Baqarah itu memang perlu kita telaah ya dengan Alu Imran itu, karena di situ ada hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syariat itu ada salat, saum, zakat, haji, itu ada di Al-Baqarah. Baik, kita kesini dulu. Summa kemudian berarti ada rentang waktu yang dialami oleh Bani Israel ketika Nabi Musa membawa al-bayyinat. Ittakhadtumul ijla. Ittakhadtum al-ijla. Kalian menjadikan al-ijla, anak sapi atau patung anak sapi, mim ba'dihi, setelah Nabi Musa, setelah Nabi Musa membawa al-bayyinat. Tum di sini kembali ke Bani Israel. Kemudian kalian Bani Israel menjadikan patung anak sapi itu disembah. Wa antum zalimun, dan kalian pada saat itu dalam keadaan zolim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim. Bedagongna Bani Israel hanya geus apal ningal ayat-ayat yang jelas, sudah tahu mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tentang apa? Tentang tongkatnya, tentang tangannya di surah Al-Isra itu. Tadi yang lain juga ada. Itu kan jelas gitu. Atau nanti di Al-A'raf juga sama. Wa antum zalimun, di sini wawunya hal berarti ya. Dan kalian berada dalam keadaan zalim di saat kalian menyembah patung anak sapi. Aduh ya, bedegongna gitu ya. Bedegongna Bani Israel. Kan ini kemusyrikan. Nanti di riwayat Imam Ahmad, walaupun dipertanyakan sanadnya, dikisahkan ada dua Bani Israel meminta atau bertanya kepada Nabi tentang ini tanda-tanda kekuasaan pemujizatnya yang 9 itu di surah itu. Kemudian setelah itu baru dijelaskan tentang hal tersebut. Baik, kita coba baca tafsirnya. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعني الله وإياكم به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله. Nah, itu disebutkan tentang al-bayyinat ya. Jadi al-bayyinat itu bil ayatil wadihati. Di cetakan yang lain bil ayatil wadihati. Ada dua cetakan ya. Yang saya punya itu menggunakan jama muannas salim dua-duanya.
bil ayatil wadihati. Kalau yang lain mungkin bil ayatil wadihati, dimufradkan. Dua-duanya bisa benar. Jadi yang dimaksud bayyinat di sini adalah ayati, disebutkan sebagai tanda-tanda kekuasaan, alamat-alamat al-wadihah, jelas wadihah teh. Wadih kan? Wadih kalau kayak saya wadih, anggar we teu ngarti wadih. Wadih itu jelas. Ayat-ayat yang jelas, tanda-tanda yang jelas. Bahkan waddalailil qati'ah. Waddalailil qati'ah. Kalau dicetakan lain waddalailil qati'ati. Nah, ini kan disebut naat man'ut ya. Sifat mausuf, wadihah naat, man'utnya ayat, qati'ah naat, dalail itu man'ut. Naat man'ut harus mutobik. Dua-duanya mutobik. Kalau dimufradkan, mufrad, mutobik juga karena kullu jam'in muannatsun, setiap jamak taksir itu atau jamak yang lain itu adalah muannas. Ini bisa dua-duanya karena setiap naskah ya, setiap cetakan itu kadang ada beda. Harga juga menentukannya. Harga juga menentukan. Ya hargana 100.000, ini harganya 1 juta, yang menentukan. Menentukan dari ini ya, dari apa? Pentahqiq biasanya. Jadi di sini disebutkan ayat wadihah, tanda-tanda kekuasaan yang Allah yang jelas, dan dalail, dalil-dalil yang pasti ala annahu Rasulullah, bahwasanya Musa ini adalah Rasulullah. Musa teh Rasulullah, utusan Allah. Tah ya we bayyinat. Satu itu. Yang kedua wa annahu la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang perlu yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Tah ini itu adalah bayyinat. Tujuannya ini ingin membuktikan bahwa sosok Musa adalah utusan Allah dan Allah itu tidak ada ilah kecuali Allah saja. Nah, kitunya eta teh tujuan Nabi Musa membawa mukjizat gitu. Tujuannya itu hampir seluruh para nabi. Karena biasanya kaum-kaum ingin tahu bahwa betulkah Anda seorang nabi, coba begini, meminta sesuatu nu araraneh biasanya gitu. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kita itu kan tidak minta yang aneh-aneh. Kelebihannya di situ. Mun Bani Israil makan hayang itu, hayang ieu kan. Tapi orang-orang kafir mentana segala we. Sekarang kita coba ma huwa atau ma hiya al-bayyinat. Apakah al-bayyinat itu? Istamir. Wal bayyinatu hiya at-tufanu wal jaradu wal ummalu wal dhafani'u wad damu wal 'asa wal yadu wa falqul bahri wa tadliluhum fil bilgham wa mali wal manna was salwa wal hajaru wa ghayru dhalika min al-ayati allati syahaduha. Wa ghairu dzalika itu DLL ya, JRRD. Non JRRD teh? Jeung rea-rea deui. Wal ghairu dzalik. Seueur saras nama gitu. Harus nanti dicek ya dari kisah Nabi Musa, sosok Nabi Musa. Wa ghairu dzalik itu masih banyak, wa ghairu dzalik. Masih banyak lagi minal ayati, dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Musa, allati yang syahaduha, mereka menyaksikan bayyinat tersebut. Jadi tidak satu kali dua kali ya adanya mukjizat itu. Al-bayyinat itu satu tofan. Al-jarod artinya belalang, simut. Bayang ya, simut, tapi simutnya salah siji ribuan. Simut, di mana-mana aya simut. Kumal, mana kumal? Komlun, jama dari komlun, komlah, nah, jamanya kumal. Kumal itu kutu. Jadi di zaman Nabi Musa, Bani Israil loba kutu. Loba kutu di rambut, seluruh rambut itu kutu, ngerinya luar biasa.
Kenapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Sebab yang dihadapi Nabi Musa dengan Nabi Harun adalah sosok yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Eta berat nate, ana rabbukumul a'la. Sehingga Bani Israel saat itu berada dalam keterpurukan. Tapi oleh Allah diselamatkan. Falqul bahar nanti dibelah lautan. Tapi harus diingat Pak Bu, setelah dibelah lautan mereka selamat menuju negeri Syam dari Mesir ya, menuju negeri Syam, Filistin diantaranya. Itu ternyata mereka anger kene bedegong gitu. Anger kene bedegong. Makanya ini ayat-ayat bayyinah ini jelas luar biasa yang ini. Ke berikutnya dhafadhi itu jama dari dhifda. Apa itu dhifda? Frog, non frog teh. Bangkong. Tapi mah bangkongna lain hiji 200-an, ribuan bangkong. Ngeri nanya. Nanti dilihat saja ini di Al-A'raf atau di Al-Isra karena ini kan secara global ya. Jadi juga insyaallah sampai. Duka tahun sabaraha. Karena 2030. Tapi insyaallah kita khotamkan ya yang ini. Seayat tidak apa-apa lah, seayat pun juga. Kita sudah masuk ke 92 ayat. Sambil dihafal ya. Ibu bapak ikhwatu iman kalau ada waktu sambil dihafal. Nanti beres taklim jam 6, nah store. Sampai ayat ini nih. Store-nya ke banyak di sini hafiznya. Minta bantuan ke yang lainnya. Saya mau storan. Nah, biar nanti dari ayat 1 dulu. 1, 2, 3. Insyaallah setiap subuh ini. Biar nanti kita memberdayakan hafalan Quran. Da kudu nama sigana jadi kaemut Bapak Ibu tong kalebet panto Masjid Baitur Rahman sebelum dipetel heula. Sigana gitu, siap Bu. Jadi sebelum masuk Allahumma ftahli abwaba itu ditanya dulu ayat yang sekarang apa? Baca ya. Nah, ternyata bisa masuk. Tak bisa cicing di luar. Bagus kalau gitu ya, karena harus ada tekanan. Kudu ayat tekanan hafalan. Siap Bu ya? Bu siap hafalkan dari ayat 1 saja ya. Nanti disiapkan oleh para santri di sini. Bisa di sini insyaallah. Biar nanti kita memaksakan ngapalkeun. Minimal yang sedang kita baca itu sudah hafal. Minimal itu. Ya maksimalnya setelah ayat ini ya sudah hafal gitu. Dan idealnya dari ayat 1 ya. 1 hafalkan nanti pas pekan berikut 93 berarti. Jadi keemutan gitu ya, muntiasa mah gitu. Jadi kan nanti kalau sudah surah An-Nas itu hafal semuanya ya. Seluruhnya hafal dan tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja, mungkin 10 tahun kita menghafal ini. Nabi saja berapa tahun, Pak? 23 tahun. Sekarang kita usia sebegini, tambahkan saya 23 tahun. Harus ada ya niat untuk membaca dan menghafal. Terus berikutnya dam. Apa itu arti dam? Darah. Aduh, darah. Jadi ningali kieu tah, ieu teh kan minuman, ujug-ujug burum. Bukan berubah warna saja, betul jadi darah. Ningali sumur pas ditimba, wah darah, ngeri atuh. Di sungai solokan darah semua. Dan itu namanya bayyinat. Oleh Imam ini Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, beliau menjelaskan begini. Tidaklah menambah keimanan mereka dengan adanya tanda-tanda kekuasaan ini kecuali mereka sekian hari semakin bedegong gitu. Jadi adanya bayinah ini kan tidak langsung, ada proses waktu panjang, mungkin setahun atau hitungan bulan itu berubah ininya. Untuk Bani Israel supaya yakin bahwa ini adalah sosok Rasul yang bisa menyelamatkan mereka.
Tah kata Syekh Wahbah Al-Zuhail mah begitu. Tidak menambah keimanan mereka ketika menyaksikan peristiwa-peristiwa ini kecuali semakin telas hatena. Hese gitu. Maka jangan aneh Bani Israil mah dah gitu pada gong. So kebayangkeun dam darah di mana-mana itu. Bukan darah pertumpahan darah, bukan. Air yang mereka minum, air yang mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari berubah menjadi darah. Bukan berubah warna, asli menjadi darah. Diminum, dan itu hitungannya bukan sehari 2 hari. Itu akan dibahaslah di tafsir-tafsir atau di kisah-kisah para nabi. Berikutnya, aso. Nah, kalau aso, waliyad dan tangan itu di surah Al-Isra itu dijelaskan. Al-aso tongkat, al-yad ini yadun tangan. Kan tangan disimpan di sini, kemudian dikeluarkan langsung bersinar tangan. Al-aso tongkat. Aso kan jelas idrib bi asokal hajar. Idrib bi asokal bahar. Kan jelas. Pukullah dengan tongkatmu itu hajar, batu, yang lain bahar, lautan. Oh, itu kan luar biasa gitu ya, kemujizatan. Nah, di sini ada masih di Ibnu Katsir ya. Jadi kayak ibu bapak mun nyanda ka dieu teh sadayana nu 4 jilid cenah 4 jilid. Di surah Al-Isra di Ibnu Katsir ya. Di surah Al-Isra nanti ditambahkan An-Naml 10 sampai 12. Walaqad ataina Musa tis'a ayatim bayyinatin. Dan sungguh kami berikan kepada Nabi Musa 9 ayat-ayat bayyinah. Tapi tadi wa ghairi dzalik ya, yang pastinya 9, yang lain pasti ada yang lain-lainnya. Nah, di sini dijelaskan kata Ibnu Katsir yukhbiru ta'ala annahu ba'atsa Musa bitis'i ayatim bayyinat. Dan sungguh Allah mengabarkan di ayat ini mengutus Musa dengan membawa 9 tanda-tanda kekuasaan. Wahiyad dalailul qati'atu ala sihhati nubuwatihi, itu menunjukkan dalil kebenaran nubuah dan risalahnya Nabi Musa dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, di mana Nabi Musa arsalahu ila Fir'aun. Nabi Musa mengutusnya kepada Fir'aun. Adanya tongkat dan lain sebagainya. Kalau tongkat di surah An-Naml, wa alqi asaka, dan lemparkanlah tongkatmu. Falamma ra'aha, ketika Nabi Musa melihat tongkat itu, yahtazzu, gerak gitu. Ka'annaha janun waliya mudbiron walam yu'aqib. Ya Musa la takhaf. Sieun Nabi Musa teh ningali tongkat anu kieu dialungkeun jadi ngaleor gitu. Gerak dan betul bergerak. Bukan sihir, bukan. Betul bergerak, maka ada rasa khawatir, maka Allah menegaskan ya Musa la takhaf. Jangan kamu takut, inni la yakhafu ladayyal mursalun. Moal nyingsieunan ka para rasul mah sara Allah teh. Illa man zalama, kecuali orang yang zalim. Terus sampai ayat berikutnya wa adkhil yadaka. Ini yang kedua. Tadi aso tongkat. Wa adkhil yadaka, dan masukkanlah tanganmu fi jaybika. Nah, ini jaib. Ini jaibun teh sakunya. Jadi sakuna teh di mana? Di sini biasanya kan saku masukkan takhruj bayda'a, maka akan keluar warna putih min ghairi su'in. Fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi. Gitu. Ada 9 bayinah, tanda-tanda kekuasaan Allah kepada Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Kenapa? Innahum kanu qauman fasikin. Mereka itu kaum yang fasik. Di sini zalimin, sama ya. Ya, itu al-aso, tongkat. Nabi Musa itu di sirah di kisah Qasasul Anbiya pernah kita jelaskan dulu. Nabi Musa itu sejak zaman pemudanya selalu membawa tongkat.
Tetap sok nyanda tongkat. Mun urang mah nun nyandak tongkat teh nu kumaha Bu? Anu geus sepuhnya bawa tongkatnya, bawa tongkat. Padahal tidak juga, Nabi Musa masih muda membawa tongkat. Untuk apa? Nah, nanti dijelaskan dalam ayat yang lain. Tongkat itu digunakan untuk mengatur gembala-gembala nantinya. Diatur untuk gembala-gembala, terus untuk membawa apapun lah itu tongkat kegunaan di saat itu. Dan Nabi Musa selalu membawa tongkat. Maka kalau kita lihat film The Moses ya, Nabi Musa itu pasti bawa tongkat, bawa tongkat. Tapi di situ memang hanya ditampilkan saja seperti model begini gitu. Dan namanya film ya. Filmnya didekatkan saja dan itu diringkas. Atau perjalanan panjang jadi hanya 1 jam, maksimalnya 2 jam kan filmnya. Sedangkan perjalanan Nabi Musa kan puluhan tahun, makanya diringkas. Menjadi ahli sufi masuk non sufi teh suka film sok nonton eta. Tapi kalau suka kajian seperti ini ya harus bersabar ya. Harus bersabar. Kemudian asok sudah, tangkat, yad tangan tadi keluar cahaya putih, wa falqul bahr. Falak teh kan membelah, falaqul bahri membelah lautan. Nah, itu mah kisah Nabi Musa dengan Firaun itu ya. Terus tadliluhumul bil ghamam. Ini sudah ya. Dinaungi oleh awan. Sama dengan Nabi kita kan, dinaungi oleh awan sejak beliau masa kecil, masa muda ya, dan masa sebelum diangkat jadi nabi sudah dinaungi oleh awan, kan itu tanda kenabian. Bahiro itu pernah melihat. Al-manna was-salwa, ini makanan yang renyah, makanan yang mudah didapat tanpa ditanam. Manna salwa itu ya. Manna salwa. Manna makanan-makanan yang manna dan salwa makanan yang mudah didapat. Jadi ada yang mengatakan ini burung puyuh, ada yang mengatakan makanan siap saji, jadi tidak harus ditanam dulu. Beda jangan lamun melak bonteng, melak bawang, melak adas itu kudu dipelak heula. Ngan anggar Bani Israil mah milih nanti nu kitu aneh. Atas tabdiluna billadzi huwa adna. Ari maraneh gitu mah bet hayang ngagantikeun jeung leuwih rendah tibatan manna dan salwa. Ari urang kitu teh geus dibere gepuk, dibere daging hayam ya santri ya. Cigana hayang asin ya. Jadi rendah astastabdiluna kayak mana nu kitu nya. Mana nu kitu, santri nu kitu, aduh hayang asin astastabdiluna billadzi huwa adna billadzi huwa khair. Jadi kayak lamun diajar bahasa Arab di dieu nya geus we apalkeun Quran. Mun aya ustad Bang langsung bertanya, ila aina tadhhab? Ana dzahibun ila rabbi. Kan ayat Quran kan semuanya ada, lughah Quran itu bisa dipraktekkan keseharian. Itu memang banyak kisah kan, ada kisah-kisah yang setiap ditanya pasti ku Al-Qur'an gitu. Subhanallah, itu mutkinnya luar biasa. Jadi dia ingin menjaga lisan ya. Ingin menjaga lisan. Tidak ada bahasa apapun kecuali hanya bahasa Al-Qur'an. Menandai teh hajar itu batu. Idrib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Di ayat lain fambajasat, bedanya itu. Wa ghairu bacanya ghairu ya, karena ke tufanu. Wa ghairu dzalika mil ayatil lati syahaduha, dan lain-lain dari yang mereka saksikan. Jadi masih banyak, walaupun tadi disebutkan ada 9 ya. Ini lebih di sini. Nah, kemudian masih di ayat ini summat takhadtumul ijla, tayenu bedagongna teh gitu. Sudah dijelaskan ada tofan, ada belalang, ada kutu, ada katak, ada darah, ada tongkat tangan dan bisa membelah laut dan lain sebagainya. Bedagong. Istamir. Tsumma takhadtumul ijl
yang dimaksud dengan summat takhadtumul ijla, kemudian kalian menjadikan patung anak sapi itu ma'budan, maksudnya dihilangkan ya, menjadikan naon itu al ijla ma'budan. Kan ittakhadha itu kudu jelas kayak itu ya, ittakhadallahu walada, ittakhadallahu walada ya ge, ittakhadha al ijla naon anak sapi teh ma'budan gitu, disembah. Lain ngasukur nyieun patung gitu ya, bukan, tapi ma'budan, disembah, min dunillah, selain daripada Allah. Tah itu musyrik luar biasa. Kapan? Fi zamani Musa, di zaman Nabi Musa, wa ayatihi, dan di zaman munculnya tanda-tanda kekuasaan Nabi Musa, kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Atau wa ayyamihi, ada yang ada pakai ayyamihi. Nah, itu kan di sini ada dua di catatan kaki, wa ayyamihi. Kalau ayyam itu di masa Nabi Musa. Ayyam itu hari-hari berlalu dengan Nabi Musa. Summat takhadtumul ijla, kemudian kalian menjadikan patung anak sapi itu sembahan selain daripada Allah, yang masuk dalam kategori musyrik. Istamir. Wa qawluhu min ba'di ay min ba'di ma dhahaba ankum ila turi limunajatillahi. Nah, jadi gitu, min ba'dihi teh naon? Hi di dieu teh ka mana gitu. Makanya penting ya kalau tafsir itu baca begini gitu, satu ayat itu ada penggalan-penggalannya. Mim ba'dihi naon? Mim ba'di ma dhahaba ankum ila tur Sina. Setelah Nabi pergi meninggalkan kalian menuju gunung Tursina, gunung Sinai. Tursina untuk apa? Munajatillah, untuk bermunajat kepada Allah dan mendapatkan kitab namanya Taurat. Dan Taurat harus diingat turun sekaligus, prog langsung. Nah, nanti dijelaskan di sini. Tinggallah di rumah ya, tafsir ini surah Al-Isra 101. Orang Bani Israil nanya ke Nabi, tak ku Nabi dibeberkan tentang 9 tanda kekuasaan, tapi ku Nabi dijawabnya tentang 10 perintah, 10 commandment ya. 10 perintah ku Nabi teh, walaupun hadisnya dhaif yang ini. 10 yang pertama, la tusyriku billahi syai'a, jangan musyrik, la tasriku, jangan mencuri, la taznu, jangan berzina, la taqtulun nafs, jangan membunuh, la tasharu, jangan melakukan sihir, la takurur riba, dan lain sebagainya. Eta teh masuk ka urang oge eta teh. Ya, masuk ke kita surah Al-A'raf, Al-An'am, itu kan menjelaskan tentang bagaimana 10 perintah dari Allah kepada Nabi Musa untuk didakwahkan kepada Bani Israil setelah di sini. Tapi ingat, tsummat takhadtumul ijla, kemudian kalian justru musyrik. Itunya. Sandingkan dengan surah Al-A'raf. Kama qala ta'ala wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min huriyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar. Nah, ini sifat daripada ijl itu, jasadan lahu khuwar. Cek nanti di surah Al-A'rafnya, Al-A'raf 148. Ini ingin menjelaskan bahwa sosok Bani Israil itu angger bedegong. Terakhir, wa antum zalimun, apa itu? Wa antum zalimun ay wa antum zalimuna fi hadha as-sani' alladhi sana'tumuhu min ibadatikum al-ijla wa antum ta'lamuna annahu la ilaha illallah. Tuh, kan jelasnya zalimun teh antum zalimun fi hadzas sani', pada perlakuan ini, membuat ini yang kalian sona'tumuhu, menjadikannya itu min ibadatikum al-ijla, yaitu ibadah kalian kepada anak sapi. Wa antum ta'lamuna, Anda tahu, kalian tahu bahwa Allah itu la ilaha illallah.
Tanu kieu nu disebut jalma magdub teh. Antum ta'lamun gitu. Apal anjeun teh. Kalian itu tahu, betul-betul tahu. Tapi anggar bedegong. Paling pinter berarti Bani Israil. Makanya disebut magdub alaihim hum al-yahudu. Sedangkan dhalin hum an-nasara. Nasara. Quran menyebutkan nasara nasrani. Kalau mereka sendiri menyebutkan masihi. Nahnu masihiyun. Al-masih. Mereka itu menyebutnya masihi. Al-Quran mah nasara. Terakhir kama qala ta'ala walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. ini kalau diterangkan panjang lagi ya, karena ada sorotan utama. Ternyata mereka itu walamma suqitu fi aydihim, ketika dari segala letter mah dijatuhkan pada tangan mereka. Maksudnya ketika mereka sadar diri, bahwa mereka ketika sadar menyembah patung anak sapi itu ternyata adalah kemusyrikan, wara'au, dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri, annahum qad dhallu, bahwa mereka itu dhallu, dolalah, sesat. Sadar diri akhirnya mah. Tapi ada sebagian itu ya, ada yang kokoh itu. Nah, ketika mereka sesat, langsung mereka mengatakan Bani Israil, la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana. Kalaulah Rabb kita tidak memberikan rahmat, tidak memberikan maghfirah kepada kita, lanakunanna minal khasirin. Tentulah kita akan termasuk orang-orang yang rugi. Ini Rahman Rahim Allah kepada Bani Israil ketika melakukan pelanggaran, bahkan kemusyrikan, tapi mereka bertobat, diterima taubatnya oleh Allah. Nah, ini Rahman Rahim Allah kepada Bani Israil. Tuh non kurang kumaha Allah mah. Terus termasuk ketika mereka membunuh saling membunuh. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Mereka saling membunuh. Ya, mereka saling membunuh. Nah, saling membunuh itu bukan mati konyol, tapi itu menjadi bukti bahwa cara taubat mereka itu harus saling membunuh, dan itu bersih nanti di akhiratnya. Maka jangan aneh nanti umat Nabi Musa itu banyak, luar biasa banyak. Sawadul a'zam banyak. Karena Bani Israil itu banyak. Tapi yang nanti lebih banyak itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dulu yang dapat kita bahas. Insyaallah di pertemuan Sabtu depan kita akan masuk istilah sami'na wa asaina. Kalau kita sami'na wa ata'na, tapi mereka mengatakan sami'na wa asaina di saat diangkat janji dan gunung Tur Sina yang tadi jelaskan diangkat, betul-betul diangkat, tetapi anggar wa usyribu fi qulubihimul ijla. Nah, insyaallah kita akan bahas di pertemuan Sabtu depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.